Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di channel saya Diari Andi Official. Terima kasih buat saudaraku semua yang selalu menyaksikan video saya, entah itu bermanfaat atau tidak. Pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke kebun saya, dimana kebun saya ini lihat sendiri sangat semak sekali ya, sangat semak sekali. Tapi dibalik kesemaan ini ternyata banyak sekali manfaatnya saudaraku, banyak sekali manfaat yang kita petik dari gulma-gulma yang ada di sini. Nah, karena biasanya tidak sesubur ini gulma tempat saya ini, tidak sesubur seperti ini. Tapi dibalik kesuburan gulma-gulma yang ada di sini, karena ini datarannya lebih tinggi daripada tempat yang lain. Nah, begitu kalau musim hujan atau apalagi kemarau, dibalik semaknya gulma ini, ternyata kelembapan tanah di tempat saya ini menjadi terjaga. Nah, memang kalau dilihat mata itu kurang nyaman dan kurang enak, tapi dibalik semua itu justru sawitnya itu tidak tidak stres gitulah, tidak stres kekurangan air. Nah, seperti itu. Dan dibalik gulma-gulma ini, pupuk-pupuk yang kita tebarkan ini tidak mudah terbawa arus air ketika terjadi hujan. Nah, ya memang untuk pupuk ini tetap akan terserap oleh gulma itu sebagian, tapi gulma ini ya kan kecil ya. Ini hanya menurut saya ya, menurut saya dan pengamatan saya yang saya amati di kebun saya itu. Kalau misalkan sepemahaman dengan saudaraku ya silahkan diambil, kalau tidak ya ini karena punya saya sendiri, jadi ibaratnya tidak merugikan orang lain ibaratnya. Nah, itu tetap saya tebar nih, walaupun banyak gulma, tebar pupuk di sini. Tapi kalau dosisnya itu memang ibaratnya standar, bahkan mungkin lebih, itu tetap ada, bahkan banyak yang akan terserap di pohon sawit. Lebih banyak yang diserap sawit daripada diserap gulma. Begitu saudaraku. Di satu sisi memang gulma ini mungkin mengganggu, tapi di sisi lain gulma-gulma di tempat saya ini ya, khususnya di tempat saya ini, entah kalau di tempat saudara ke semua, itu ikut membantu kelembapan tanah di sini. Dan juga kalau terjadi hujan itu air itu bisa tersimpan, walaupun tidak banyak itu masih bisa tersimpan di permukaan tanah ini. Karena di tempat saya ini lihat saudaraku tanahnya, nah ini pasir ini saudaraku, ini pasir ini. Nah, jadi kita juga serba salah saudaraku kalau mau dibikin bersih itu nanti tanahnya jadi enggak lembab, karena begitu ada sinar matahari turun tidak ada penutup tanah. Dengan adanya gulma-gulma ini, meskipun waktu kita pupuk itu dia ikut makan pupuk kita, tapi dia juga ikut menutupi permukaan tanah, yang agar tanah yang lembab itu tidak mudah menguap airnya ke permukaan, ke udara ya. Jadi untuk pohon sawitnya ini tidak akan begitu kekurangan air. Nah, demikian. Meskipun nanti ini akan dikendalikan ketika sudah banyak sekali debit hujan yang turun, itu paling akan saya kendalikan cukup di piringannya. Nah, demikian saudaraku. Di piringannya itu pun cuman sedikit gitulah intinya.
Jadi tetap ada itu gulma-gulma di pinggiran di pasar mati ini, biar untuk menjaga tetap ada kelembapan tanah. Nah, ini memang agak semak, bahkan rumputnya pun hijau. Tapi dibalik semak-semak gulma ini sawit kita diuntungkan juga. Lihat, tanahnya masih lembab. Coba kalau tidak ada gulma-gulma ini, kita bayangkan saja tanah di tempat saya ini pasti akan kering. Nah ini kan lembab nih. Nah, kalau seandainya tidak ada gulma-gulma ini, pastilah sawit ini di piringannya ini akan kering, karena begitu ada sinar matahari turun, kelembapan tanah, air yang ada di tanah ini cepat sekali menguap ke udara, sehingga kadar air di dalam tanahnya ini berkurang. Dan kurangnya air di dalam tanah ini untuk sawit itu bermasalah itu, karena sawit ini memerlukan media yang lembab, yaitu tanah yang lembab tapi bukan berair. Demikian. Kelihatannya memang semak, tapi dibalik semaknya ini pohon sawit tempat saya ini ya ternyata tidak mengalami stres. Kemarin waktu sehabis disemprot itu, wah, gersang sekali. Jadi sawitnya stres, bukan mutlak karena kekurangan magnesium, tapi kekurangan air juga. Itu saudaraku. Jadi gulma ini dibilang mengganggu ya mengganggu, tapi dibilang bermanfaat ya bermanfaat juga menurut saya ini. Karena di tempat saya ini kalau tidak ada gulmanya gersang banget ini. Nah, karena banyak gulma-gulma di sini, tanahnya lembab dan kandungan airnya terjaga, sawitnya pun tidak stres ya. Bisa dilihat sendiri, selain pemberian pupuk itu, karena di permukaan tanah ini lembab, sehingga sawitnya bisa cepat menghijau dan bagus. Oke, demikian dulu saudaraku bincang-bincang kita mengenai gulma. Ini mengenai di kebun saya ya, entah itu kalau di kebun saudaraku semua. Kalau di kebun saya ini bermanfaat sekali, tapi nanti kalau sudah hujan itu sering sekali, tetap akan kita kendalikan. Cuma mungkin di piring-piringan ini untuk pasar pikul selagi masih bisa untuk lewat ya biarkan aja dulu, biar kalau pupuk-pupuk apa yang ada di piringan ini pun begitu ada hujan nggak begitu langsung habis terbawa air. Oke, demikian dulu saudaraku bincang-bincang kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, banyak rezekinya untuk saudaraku dimanapun berada. Terima kasih.